Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah maba'du. Para santriwan santriwati Pesmadin Febi yang saya banggakan. Kita lanjut ke materi ketiga ya dalam usul fikih, yaitu tentang hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Yaitu adalah hukum yang bersifat membebani. Ya, membebani siapa? Nah, membebani mahkum alaih yang kemarin kita bahas tentang mukallaf itu ya. Nah, orang yang tertaklif, orang yang terbebani hukum taklifi ini disebut dengan istilah mukallaf ya, orang yang terbebani. Nah, apa saja isi daripada hukum taklifi itu ya dalam usul fikih Syafi'i, kita akan menemukan 5 macam hukum taklifi. Ada disebut dengan wajib atau ijab, ada mandub, ya. Kemudian di tengah-tengah ini ya disebut dengan mubah, makruh, dan juga bergeser ke paling kanan adalah haram. Nah, dalam konsep ini saya sengaja membuat visualisasi seperti ini ya, karena jadi bisa ada pergeseran perubahan jenis hukum. Ya, bisa jadi hukum asalnya adalah wajib. Maka pada suatu saat ya, fikih tersebut, hukum tersebut bisa bergeser menjadi haram. Ya, kita buat salah satu contoh, misalkan hukum asalnya sholat itu apa? Tentu wajib ya. Teksnya sudah ada, nasnya ada. Ya, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Itu artinya bahwa setiap muslim, setiap muslimat yang tertaklif, yang sudah mukallaf, maka wajib melaksanakan sholat. Wajib hukumnya. Ternyata bisa jadi haram itu sholat. Kenapa? Ya, ketika terjadi, ya di situ ada penghalang, namanya mani. Nanti akan kita bahas dalam hukum wad'i. Nah, contoh mani menjadikan sholat itu haram apa? Yaitu misalkan datang bulan bagi perempuan ya, yaitu haid misalkan. Nah, bagi perempuan yang sedang haid, maka hukum sholat itu bukan lagi wajib, tetapi haram, tidak boleh. Ya, meskipun dirinya merasa kuat, ya kan? Wah, saya kuat kok sholat gitu kan. Saya sehat, ya kan? Apalagi saya masih bisa berdiri dan sebagainya. Tetapi karena haid itu memang ketika sedang haid ya dalam fikihnya dilarang untuk melaksanakan sholat, maka hukum sholat itu berubah menjadi haram. Nah, itu salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya, bagaimana hukum taklifi ini ya membuat 5 kategori ini ya, bisa jadi wajib, mandub, mubah, makruh, ataupun haram. Nah, kita bedah satu persatu ya. Apa itu wajib? Nah, wajib adalah sebuah konsep hukum ya, sebuah perintah dari hakim, dari Allah, yang kemudian di situ ada nas ya, ada teksnya, ada hukum, ada mahkum fihnya, ada hukumnya yang berupa perintah. Ketika dilaksanakan ya, maka mukallaf itu dia mendapatkan pahala. Itu wajib ya. Tetapi ketika seorang mukallaf itu tidak melaksanakan kewajiban ini, maka dia mendapat dosa. Nah, maka populer di antara umat muslim, wajib itu adalah dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan atau kalau dilanggar maka mendapat dosa. Nah, itu adalah wajib. Nah, kita ambil contoh yang sangat populer ya, contoh dalam surat Al-Baqarah ya, ini ya, tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Nah, di sini ada kata-kata kutiba. Nah, ini adalah nasnya ya. Dalam usul fikih ini disebut nas atau teksnya. Nah, teks ini adalah yang buat siapa? Hakim, yaitu Allah, berupa teks ayat dalam Al-Qur'an. Nah, ada kata-kata kutiba, diwajibkan. Nah, ya, wahai orang-orang yang beriman,
telah diwajibkan kepada kalian asyam, yaitu puasa. Nah, maka puasa ini sebagai objek hukum ya, menjadi wajib hukumnya karena ada hukum taklifi itu tadi. Nah, wajib dilaksanakan oleh setiap orang beriman. Kalau tidak dilaksanakan puasa Ramadan ini, maka bagaimana? Ya hukumnya dosa. Oke. Nah, sekali lagi tetapi. Karena ini hukum taklifi, puasa ini juga bisa jadi haram dilakukan ya, ataupun tidak wajib dilakukan ya. Bisa jadi makruh atau bisa jadi sunnah ya, atau bahkan mubah ketika ada mani, ada penghalangnya, atau jika ada rukhsah, keringanan ya. Maka dalam ayat selanjutnya kan kita tahu bahwa fa in kana maridon au ala syafarin fa iddatun min ayamin ukhor, kan gitu. Itu adalah bentuk rukhsah ya. Nanti kita bahas lebih dalam di hukum wad'i. Jadi kalau dalam waktu sakit ya kan, atau dalam perjalanan yang itu sangat membuat kita lelah dalam perjalanan itu, maka diperbolehkan tidak melaksanakan puasa yang wajib ini. Gitu ya. Tetapi apa? Boleh buka, boleh tidak berpuasa. Nah, kemudian setelah itu fa'iddatun min ayamin ukhor, wajib mengulanginya ya. Istilah kita wajib membayar puasa ya di kesempatan selanjutnya. Nah, itu contoh daripada wajib ya, dari kasus puasa ini. Oke, selanjutnya adalah mandub. Mandub ini artinya lebih grade-nya ke bawah daripada wajib ya. Satu perintah dari Allah ya, ada teks ayatnya, ada yang buatnya itu adalah hakim, yaitu Allah. Ketika diperintahkan itu ya, mandub ini dilaksanakan, maka dia mendapat pahala, mendapat keutamaan. Nah, tetapi kalau tidak dilaksanakan ataupun dilanggar misalkan, maka mandub ini tidak mendapatkan dosa. Ya, tidak mendapatkan dosa gitu. Nah, tetapi kalau saya menyebutkan perspektif ihsan ya, perspektif tasawuf, dalam sudut pandang tasawuf, orang yang meninggalkan perintah mandub ya, dia tidak dapat dosa, tetapi dia tidak dapat keutamaan. Nah, gitu ya. Contohnya kalau ini ya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Ini ayat yang sangat panjang ya, dalam surat Al-Baqarah 283. Bagi santri yang akuntansi ini wajib hafal nih ya, karena ayat tentang akuntansi, tentang pencatatan. Nah, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian itu melaksanakan utang piutang, maka faktubuh ya, utang piutang dalam waktu tertentu, waktu yang disebutkan, jadi jelas kapan jatuh temponya, kapan pembayaran itu dilakukan, maka harus ditulis, dicatat. Gitu. Nah, ayat ini menurut para ahli tafsir, perintah faktubuh ini kan fi'il amar ya, faktubuh, uktub, tulislah. Ya kan? Dari asal katanya kataba yaktubu, menulis. Iya, ada perintah, tetapi perintahnya ini bukan kepada kewajiban, tetapi derajatnya adalah sunnah. Kenapa sunnah? Nah, karena ternyata dalam ayat selanjutnya ya, Allah juga membuat satu ketentuan. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dhan falyu'addil ladzi u'tumina amanatahu. Wah, itu. Ya. Jadi aturan Allah selanjutnya kenapa menjadi mandub itu ini. Jika kalian itu dalam perjalanan tadi, ya kan tadi ketika dalam perjalanan kan itu harus dicatat ya. Ternyata dalam perjalanan itu tidak menemukan gitu pencatatnya itu. Oke, farihanun makbudatun, maka hendaklah ada barang yang ditanggung, ada barang yang ditahan. Ya, ini rohon ya, nanti masuknya ke dalam konsep pegadaian. Kemudian fa'in amina ba'dukun ba'do. Nah, ketika
di antara kalian yang hutang piutang itu justru adalah u'tumina amanatahu, ya kan, dan apa namanya, teramanah ya, terpercaya, bisa menyimpan amanah hutang piutangnya itu, oke, maka hendaklah ya maka hendaklah itu menunaikan amanahnya gitu. Dan juga dia hendaklah bertakwa kepada Allah, ya, wal yattaqillaha rabbahu. Nah, ini jadi ayat ini yang kemudian ya, harusnya kan fi'il amar itu menjadi wajib ya. Nah, tetapi karena di sini ada ketentuan lain, misalkan ternyata dalam kelanjutan utang piutangnya itu tidak ada yang bisa mencatat, nah maka ya sudah saling percaya saja. Nah ini ya, fa in amina ba'dukum ba'du, saling percaya saja. Nah ini yang kemudian salah satu contoh konsep mandub tadi itu ya. Ya begitu. Contoh lainnya, nah saya menyebutkan tadi gini, mandub ini tidak berdosa iya, tetapi keutamaannya akan hilang. Apa keutamaannya? Tadi kalau misalkan utang piutang itu dicatat dan suatu hari itu ada sengketa misalkan, nah maka itu akan mudah untuk diselesaikan. Tetapi kalau tidak ada pencatatan, maka nanti kalau di suatu saat ada sengketa akan ruwet juga kan gitu kan, akan ribet juga itu bagaimana cari bukti-buktinya. Apalagi kalau sama-sama lupa misalkan, nah gitu. Maka disitulah bahwa mandub itu lebih baik dikerjakan daripada ditinggalkan. Nah itu kalau contoh konsep ekonomi. Kalau konsep sehari-hari, misal kita sholat malam ya, dilaksanakan bagus sekali, kita dapat pahala, dapat keutamaan yang sangat luar biasa dari Allah. Tetapi kalau misalkan kita tidak melaksanakan pun, kan nggak apa-apa ya, tidak ada hukumannya, tidak ada dosanya. Tetapi apa? Akan hilang manfaatnya, akan hilang keutamaannya. Jadi istilah saya, orang yang meninggalkan hukum mandub ini adalah orang yang merugi. Ya, lebih baik kita melaksanakan mandub daripada meninggalkannya. Nah itu kalau bahasa sederhananya, yaitulah disebut dengan ibadah-ibadah yang sunnah ya, ibadah-ibadah yang sunnah, tidak menyampai derajatnya kepada wajib. Baik para santri yang dirahmati Allah, selanjutnya kita membahas tentang mubah. Nah, kalau mubah karena tadi dia posisinya berada di tengah ya, di sini wajib sudah, mandub, mubah berada di tengah. Artinya mubah ini ya mau dilaksanakan oke, tidak dilaksanakan pun it's okay. Nah, itu jadi ya biasa-biasa saja. Tetapi para ulama usul fikih kemudian membuatnya ada 3 kategori ya. Ada mubah yang wajib, ada mubah yang memang betul-betul mubah, ada juga yang memang mubah itu sedikit menyerempet nanti ke haram. Nah, gitu ya. Jadi itu pun ada tingkatannya. Nah, karena sekali lagi ini hukum taklifi tidak paten, tinggal nanti konteksnya seperti apa yang berada di lapangan. Nah, itu ya, sebab syaratnya apa gitu. Nah, selanjutnya makruh ya. Nah, makruh juga ada 2. Atau ke definisi dulu ya. Makruh itu kebalikan dari mandub. Oke. Jadi kalau mandub tadi kita melaksanakan mendapat pahala. Tidak melaksanakan tidak mendapat siksa atau tidak mendapat dosa. Nah, makruh kebalikannya. Kita melaksanakan kemakruhan ini tidak mendapat apa-apa, tidak mendapatkan dosa juga. Dan kalau kita meninggalkan kemakruhan, maka kita akan mendapat pahala. Tapi lagi-lagi sama dengan konsep mandub tadi. Kalau kita melaksanakan yang makruh, berarti kita rugi. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan yang makruh, ya jelas dapat pahala. Nah, makanya para ulama membagi lagi, makruh itu ada 2. Ada makruh tanzih dan juga ada makruh tahrim. Contoh kalau dalam kitab-kitab fikih ya, makruh tanzih itu misal dari Syafi'i rahimallahu taala, bahwa contohnya misalkan menggunakan air musyammas. Air musyammas itu air yang terkena panas matahari. Nah, kata Imam Syafi'i ini makruh hukumnya. Kenapa? Karena pernah dikatakan bahwa air yang terkena matahari kemudian dia panas,
ya, musammas, maka air itu bisa berpotensi untuk menyebabkan baros atau menyebabkan penyakit kulit, ya, penyakit kusta, gitu gitulah. Nah, maka kalau kita berwudu, misalkan di situ ada air yang normal biasa, gunakanlah itu daripada menggunakan air yang panas terkena matahari. Nah, itu contoh makruh tanzih, ya. Ada juga yang makruh tahrim. Nah, kalau makruh tahrim itu adalah satu konsep hukum makruh, ya, tetapi dia menyerempet ke yang haram, ya, lebih kepada yang haram. Nah, kalau saya mencontohkan, ini mohon maaf ya, nanti akan ada banyak persepsi tentunya. Kalau saya mencontohkan ini mengikuti peraturannya Menteri Kesehatan misalkan, ya, nomor 19 2003 atau Undang-Undang nomor 23 tentang 92, ya. Para ulama atau Menteri Kesehatan ini menyebut bahayanya rokok kan gitu kan. Nah, rokok itu memang bagi sebagian orang ya makruh, ya. Makruh tahrim, ya. Tetapi bagi sebagian orang lagi ya itu tidak mengapa, sehat-sehat aja kok, nah, misalkan gitu, ya. Tapi bagi sebagian orang yang misalkan paru-parunya sangat rentan, ya kan, dia fisiknya rentan, ya berarti ngikutin peraturan Menteri Kesehatan itu, ya, peraturan negara ini kan. Nah, jadi gitu, ini contohnya makruh tahrim. Yang terakhir, oke, nah ini tentang haram. Haram jelas bahwa haram itu lawannya dari wajib, ya, ijab tadi. Jadi haram itu ada memang peraturan dari Allah, ada nas, ada hakim yang membuat, ya, ada hukum wad'inya juga. Nah, melarang tentang sesuatu. Kalau dilaksanakan larangan itu berdosa dia. Tapi kalau larangan itu ditinggalkan, ya, keharaman itu ditinggalkan, maka dia dapat pahala. Jadi sangat bertolak belakang dengan wajib. Contohnya banyak, ya. Saya menyebut sini misal contoh tentang berzina, ya, tadi. Al-Isra 32, wala taqrabu zina. Nah, di sini ada fiil amar, ya. Fiil nahyi, ya. Di sini ada lam nahyi. La taqrabu, janganlah kalian mendekati. Az-zina, praktek zina. Karena zina itu fahisyatan wa sa'asabila, adalah perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang keji. Keji itu artinya apa? Merusak diri sendiri, ya, fahisyah, ya, fahsya. Merusak diri sendiri dan juga merusak orang lain. Itu namanya fahsya. Jadi jangan sekali-kali mendekati zina. Nah, maka hukumnya zina itu jelas adalah haram. Ya, haram lizatihi, karena sebab esensinya. Jadi dari awal zina itu udah haram gitu loh, ya. Nah, kemudian selanjutnya haram li ghairihi. Nah, sebab lainnya. Contoh, haramnya memakan sebuah produk makanan yang itu berasal dari babi. Ayatnya Al-Maidah 3 tuh. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jadi kita dilarang memakan makanan yang di situ ada unsur babi, ya, ada unsur bangkai, ya, unsur darah hewan yang mengalir, yang memang darah itu berbahaya untuk manusia, dan juga walahmul hinzir, di situ ada unsur daging babi. Nah, awalnya makanan itu halal, ya. Misalkan apa? Bakso, ya. Bakso itu kan hukum asalnya kan halal kan, karena dari daging sapi, daging ayam dan sebagainya. Nah, itu awalnya halal. Tetapi ketika ada sebab lainnya, gitu, ternyata di situ oknum penjual bakso itu menambahinya dengan daging babi. Nah, maka daging babi itu adalah haram li ghairihi, ya. Membuat bakso yang halal tadi menjadi haram. Haramnya kenapa? Karena ada unsur lain, ya, ada sebab lain membuatnya menjadi haram. Nah, itu contoh haram li zatihi dan haram li ghairihi. Nah, saya kira itu untuk kesempatan kajian kita ngaji usul fikih pada hari ini tentang hukum taklifi. Tujuan hukum taklifi ini adalah supaya kita betul-betul bisa memahami, karena satu konsep hukum, ya,
hukum asal yang awalnya itu wajib, ya bisa jadi karena ada konteks, ada mahulan nusus, ya, ada sesuatu yang di sekitar nasnya itu, atau ada sesuatu yang di sekitar hukum itu bisa menjadi berubah hukumnya, bisa menjadi mandub, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh. Ataupun sebaliknya, yang awalnya haram itu juga bisa menjadi mubah, bisa menjadi mandub, dan bahkan bisa menjadi wajib, ya, bisa menjadi halal. Nah, itulah fungsinya hukum taklifi, sehingga membuat kita itu akan lebih punya wawasan yang moderat, ya. Jadi tidak langsung menyalahkan, loh kok haram, kenapa halal, gitu, kenapa wajib, kenapa sunnah. Kalau kita paham hukum taklifi ini, insya Allah kita akan menjadi orang yang tenang, orang yang moderat, tidak mudah menyalahkan orang lain. Begitu ya para santri Pesmadin Febi yang saya banggakan. Jadi kita pahami konsep hukum taklifi ini, insya Allah maka di tengah-tengah masyarakat, ya, kita akan hidup tenang, ya, hidup damai, karena kita tidak kaku, ya, kita akan bermasyarakat dengan baik meskipun berbeda-beda pendapat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.